Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang mana dengan keikhlasan, yang mana dengan sayangnya Allah kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan. Terkadang kita lupa dengan Allah. Allah tidak marah. Seandainya Allah marah, ingat kata Allah, lihatlah kaum-kaum yang terdahulu. Kalau Allah marah, namun pada zaman Nabi Muhammad SAW ini kita merasakan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita curahkan salawat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seseorang wali Allah yang mana kalau kita lihat pada zaman Nabi yang terdahulu, seperti zaman Nabi Nuh, ketika kaumnya murtad atau kaum Nabi Nuh membangkang kepada Nabi Nuh, Allah turunkan azab. Begitu pula dengan zaman Nabi Ibrahim, juga Allah berikan azab. Ketika zaman Nabi Musa, Allah juga memberikan azab. Namun pada zaman Nabi Muhammad SAW ini, Allah tidak mau memberikan azab. Karena apa? Sama seperti halnya dengan ceramah saya yang sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umat-umatnya. Nah, di situ kaum muslimin, janganlah kita enggan untuk bersalawat kepada beliau. Ucapkanlah salawat ini, mudah-mudahan insya Allah akan menjadi syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami akan memberikan tausiah yang mana berjudul supaya tidak mudah lelah dan lapar ketika dalam berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, yang maknanya sama saja, Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Yang mana tujuan berpuasa ini yang tak lain dan tak bukan meningkatkan kualitas iman kita. Karena dalam berpuasa kita menahan dalam artian seluruh keburukan dan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu menahan nafsu, entah itu menahan dari godaan-godaan setan. Maka di situ bisa kita artikan kita yang membelenggu setan itu sendiri. Dengan apa? Dengan berpuasa. Dengan berpuasa itu juga kita merasakan betapa pedihnya sebuah pengorbanan orang miskin untuk mencari hidup. Orang kaya karena ada orang miskin. Nah, makanya dengan situ Allah menyuruh kita untuk maka oleh itu Allah memerintahkan kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa, yang mana ini juga termasuk rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, pernah kalian mengerti? Pernah kalian memahami bahwasanya ketika kita berpuasa pasti kita lelah, kemudian kita tidak tahan untuk berpuasa.
pernah banyak terjadi, apalagi banyak terjadi kepada kaum pria dan wanita. Perlu kita ingatkan ya, supaya kita tidak lelah atau lapar dalam bulan puasa. Yang pertama kita laksanakan ketika habis subuh, hendaklah kita berjalan-jalan kaki keluar untuk menghirup udara segar pada pagi hari itu. Kenapa? Dengan menghirup udara segar, maka akan memberikan semangat dalam diri kita yang membuat kita tidak mudah lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kita laksanakan sholat duha pada pagi harinya dan bermohon kepada Allah supaya kita bisa menahan diri. Yang ketiga, hendaklah kita sering mengambil wudhu ya. Dalam artian ketika kita mengambil wudhu, janganlah pula masukkan air dalam mulut. Oke? Karena membasuh mulut itu juga termasuk sunnah wudhu, bukan rukun wudhu. Jadi ketika air wudhu itu kita gunakan, maka badan kita akan segera segar dan membuat puasa kita akan lancar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau bisa iktikaf dalam masjid. Yang mana iktikaf ini berdiam diri dalam masjid, berzikir, terus menerus mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan memberikan sebuah kenikmatan dalam perut kita ini, supaya kita tidak mudah lapar. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang biasa saya lakukan ya, menurut saya pribadi. Kita ketika sudah merasa lapar, hendaklah kita baca surah Al-Maidah ayat 1 sampai terakhir. Karena Al-Maidah artinya hidangan. Jadi pernah dulu saya puasa, lapar saya jam 2. Kemudian saya membaca Quran surah Al-Maidah hingga habis Quran surah Al-Maidah ini, saya tidak terasa lapar lagi. Allah Maha melihat kaum muslimin dan bisa kaum muslimin di rumah bisa mencobanya. Nah, sekian dari tips-tips supaya menghilangkan lapar dan letih kita dalam bulan puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.